Ya, apa kabar semuanya? Salam kenal, saya Andi, ini Christian, saya istri satu, anak satu, dia istri satu, anak tiga. Ya. Kami dari Bandung, dari CLCC, kita banyak kerjasama sama Pastor Gayus, ya banyak sudah cukup lama kenal, kerjasama dengan beberapa gereja, melayani Tuhan bersama-sama dan senang ada di sini. Saya akan share firman Tuhan. Judulnya adalah Knowing God, bagaimana kita mengenal Tuhan lebih lagi. Ya, mengenal Tuhan lebih lagi. Siapa yang mau mengenal Tuhan lebih lagi? Amin. Ya. Kenapa kita perlu mengenal Tuhan lebih lagi? Karena supaya hidup kita ini jangan sekedar gitu-gitu aja atau nanti kita lihatnya berkeluh kesah, nggak kemana. Kita perlu mengenal Tuhan supaya kita tahu Tuhan tuh mau apa sih dalam hidup kita. Supaya kita tahu siapa Dia. Supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita bersikap ini. 2 Petrus 3 ayat 18 bilang begini. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selamanya. Saya ulang ya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita. Petrus bilang setiap kita jangan sekedar jadi Kristen, jangan sekedar ke gereja, tapi ayo bertumbuh. Bertumbuh dalam apa? Yang pertama dalam kasih karunia. Kasih karunia bicara begini, pengampunan Tuhan, cinta Tuhan, sayangnya Tuhan sama saudara dan saya. Yuk kenali Dia, Dia bukan Allah yang biasa. Dia bukan Tuhan yang sama seperti yang dipercaya oleh banyak tempat yang lain. Tapi Dia Allah yang penuh dengan kasih. Nah kasihnya seperti apa? Itu yang saudara dan saya perlu kenali. Supaya apa nanti lihat nih, waktu kenal kasih karunia Tuhan, saudara enggak takut mati enggak. Kenapa? Saudara tahu kasihnya luar biasa, kematian cuma bagian dari kehidupan. Ada banyak orang beragama tetap takut mati, kenapa? Enggak bertumbuh dalam kasih karunia Allah, enggak mengenal kasih Tuhan. Dan dalam pengenalan akan Tuhan kita, Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Next slide-nya begini, perjalanan kehidupan dalam hidup kita semua orang tuh biasanya begini saudara, kita selalu lihat ke belakang ya. Lihat ke belakang tuh lihat masa lalu, di situ ada kegagalan, di situ ada keberhasilan, ya kan? Di situ ada cerita mantan, di situ ada cerita kecewa, ada banyak orang kalau lihat ke belakang gagal move on, kecewa, menyesal. Coba boleh ngulang hidup, saya nggak mau begitu lagi. Coba boleh ngulang hidup, saya nggak akan pilih seperti sekarang. Coba boleh mengulang hidup, saya pengen memperbaiki banyak hal. Orang kalau lihat ke belakang terus biasanya akan menyesali terus hidupnya. Orang zaman sekarang bilang ini gagal move on, nggak bisa move on. Atau ada yang ngelihat ke dalam terus, nggak lihat ke belakang tapi lihat ke dalam dirinya. Kalau kita lihat ke dalam diri maka kita akan lihat kelebihan kita. Kita akan menemukan, oh saya punya kelebihan itu, oh saya bisa begini, oh saya nggak bisa begini. Tapi kita juga lihat kekurangan kita. Kekurangan kita nggak bisa melakukan ini, kekurangan ini saya nggak seperti yang lain, hidung saya kok nggak semancung yang lain. Dan semuanya kita mulai menyesali diri. Kalau yang lihat dirinya banyak kelebihan, sombong. Ada juga yang lihatnya keluar, kalau lihat keluar tuh lihat ke orang lain. Dari lihat orang lain yang seringkali terjadi apa? Kita kadang-kadang bisa ada harapan, saya pengen maju juga. Kita bisa berkembang tapi juga banyak yang jadinya iri hati ya. Kenapa tetangga saya bisa beli barang baru? Kok dia bisa beli panci baru? Kok dia bisa beli? Saya kok enggak bisa? Saya kok cuma gini-gini aja? Waktu kita sering melihat keluar, kita sering kali juga patah hati, kita iri hati. Dan semua ini tanpa mengenal Tuhan, hidup ini, perjalanan hidup kita bisa mematikan seperti racun ular. Setuju? Saudara hidup tapi penuh penyesalan, saudara hidup gak ada sukacita, saudara hidup gak punya harapan. Karena kita gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup ini. Hidup kita lesu, loyo, tidak bertenaga. Sama-sama kita mau belajar yuk, kenapa kok saya bilang hidup ini kalau gak di dalam Tuhan akan mematikan seperti racun ular. Coba kita lihat Bilangan 21 ayat 4-9. Kemudian orang Israel meninggalkan Gunung Hor, ini perjalanan orang Israel. Dan mengambil jalan yang menuju ke Teluk Akaba untuk mengelilingi daerah Edom. Tapi di tengah jalan, di tengah jalan sama seperti saudara dan saya, di tengah jalan hidup kita, mereka habis kesabaran. Dan ngomel terhadap Tuhan, terhadap Allah dan Musa. Siapa yang dalam hidup ini pernah putus asa, habis sabar, kita ngomel sama Tuhan.
Aku sudah doa-doa kok hidupku gini terus. Aku sudah baca Alkitab kok hidupku gini terus. Kita tanpa sadar kayak orang Israel. Berjalan dalam hidup tanpa mengenal Tuhan. Kalau nggak bertumbuh mengenal Tuhan, maka kita seperti orang Israel. Di tengah jalan kita kecewa sama Tuhan. Kenapa keluargaku, kenapa aku nikah sama dia, kenapa ngomel sama Tuhan. Mereka berkata, kenapa engkau membawa kami keluar dari Mesir, kenapa sih Tuhan. Kok hidupku begini, untuk membunuh kami di padang gurun ini. Kenapa hidupku seperti ini? Di sini tidak ada makanan, air pun tidak ada. Kami muak dengan makanan yang hambar ini. Kami muak Tuhan dengan hidup ini. Kami muak Tuhan, hidup kok begini-begini saja. Yang pernah begitu katakan amin dalam hati. Gak usah keras-keras saudara ya, dalam hati aja gitu kan. Apa yang terjadi? Slide berikutnya. Kemudian maka Tuhan mendatangkan ular berbisa di tengah bangsa itu. Kalimat pertama dulu, maka, baca sama-sama yuk, 2, 3. Maka Tuhan mendatangkan ular berbisa di tengah bangsa itu. Kalau baca ayat ini kita pikir, apa Tuhan jahat ya? Apa Tuhan jahat? Waktu kita ngomel-ngomel Tuhan datangin ular berbisa. Sebetulnya bukan Tuhan jahat. Apakah Tuhan yang mendatangkan? Bukan. Dalam seluruh bagian di alam semesta ini semua terjadi seizin Tuhan. Setuju? Gak ada COVID kemarin. Kalau menurut saya bukan Tuhan mendatangkan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Begitu juga ular berbisa. Tuhan yang dimaksud di ayat ini, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Tapi kenapa ular berbisa itu datang? Karena sikap hati kita sendiri. Yang tadi saya bilang, sikap hati kita yang ngomel terus itu mematikan seperti racun ular. Itu akan membuat hidup saudara makin gak produktif, hidup kita makin loyo, hidup kita makin lemes, hidup kita makin gak punya semangat, hidup kita makin gak bergairah, sampai kita malas hidup. Kenapa? Cara berpikir kita yang salah, tidak mengenal Tuhan, gak bertumbuh dalam Tuhan, itu bisa mematikan seperti ular berbisa. Gak usah yang kita lagi berjuang dalam hidup. Ada orang yang saya kenal, hidupnya luar biasa, uangnya banyak sekali. Tetap mematikan seperti ular berbisa. Waktu dia punya banyak uang, dia lihat yang lain di luar sana. Kok banyak yang cantik-cantik, istrinya cantik. Tapi dia lihat, wah saya mau lebih banyak lagi. Akhirnya apa? Berantakan keluarga yang sudah harusnya begitu bagus. Harusnya loh, uang ada, berkat ada semua. Kita pikir bagus kan, saya ke gereja. Tapi akhirnya hancur. Orang yang sebut ini sudah almarhum sekarang, padahal masih muda dan hancur hidupnya. Hancur, kenapa? Hidup tanpa bertumbuh mengenal Tuhan itu seperti ular berbisa. Punya uang, gak punya uang, hidup ini beracun saudara. Bergaul ini beracun sama orang-orang di luar sana yang gak kenal Tuhan. Amin. Nah, akibatnya apa? Karena ular berbisa tadi. Banyak orang Israel mati di pagut ular itu. Banyak kita, banyak anak Tuhan mati di tengah jalan. Hidupnya kacau semua yang tadi. Kenapa? Karena cara berpikir yang salah, karena tidak mengenal Allah. Lalu bangsa itu datang menghadap Musa dan berkata, kami telah berdosa karena mengomel terhadap Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya ular ini dijauhkan dari kami. Maka Musa mendoakan ini. Maka Musa mendoakan bangsa itu. Yang bagus orang Israel sadar dia salah. Dia bertobat dan dia datang sama Musa. Kami salah, kami sudah berdosa sama Tuhan. Berdoa dong supaya ular-ular ini bisa hilang dari hidup kami. Siapa yang pengen hidupnya gak ada ular-ular? Amin. Oh, banyak yang pengen tetap ada ular ya saudara ya. Kalau saudara gak mau, yuk berdoa sama Tuhan, yuk bertobat minta Tuhan singkirkan dong bisa-bisa racun-racun ular ini dari kami. Gimana caranya? Itu yang kita mau belajar sama-sama. Maka Musa mendoakan bangsa itu. Lalu Tuhan menyuruh membuat seekor ular dari Tuhan menyuruh Musa membuat seekor ular dari logam dan menaruh di atas tiang. Supaya setiap orang yang kena bisa ular, dipagut ular akan sembuh kalau melihat ular dari logam itu. Coba kita lihat kayak apa sih kira-kiranya, walaupun ini buatan zaman sekarang, saudara, kita lihat slide berikutnya. Kalau saudara ke Israel ada ini. Sebagai peringatan bahwa Musa pernah disuruh Tuhan bikin ular ditaruh di atas tiang. Dia taruh di atas tiang. Kira-kira begini, tapi menurut saya ini zaman sekarang, buatan zaman sekarang bagus banget. Kalau buatan zaman Musa mungkin ularnya matanya agak jereng sedikit gitu saudara ya. Agak-agak punya masalah sedikit. Tapi
Kira-kira seperti ini ditaruh. Nah setiap orang yang keracunan, setiap orang yang kena bisa, kalau lihat patung ular ini, Tuhan bilang ini, mereka disembuhkan. Mereka disembuhkan. Yuk kita belajar apa sih artinya, apa maksudnya. Nah saudara lihat ini, menurut saya bisa salah. Kenapa ular di atas tiang? Ular bicara iblis, pekerjaan setan. Tiang bicara salib Yesus. Amin. Jadi gini, waktu kita belajar mengenali bahwa semua pekerjaan iblis sudah dibayar, semua di atas karya salib Kristus, maka saudara bisa disembuhkan. Kalau saudara tahu bahwa segala sesuatu yang buruk dalam hidup ini sudah dibayar di salib Kristus, maka kita bisa disembuhkan. Amin. Nah makanya perlu melihat, coba waktu mereka suruh, gimana sembuhnya? Tuhan bilang, lihat ini. Maksudnya apa? Renungkan apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib buat saudara dan saya. Renungkan apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib buat kita. Nah banyak kita gini, masa sih cuma ngerenungin Yesus di atas kayu salib aku sembuh. Kita sembuh, percayalah. Amin. Istri saya nggak ikut, tapi istri saya kemarin cerita, sempat saya ajak ke beberapa tempat dan cerita apa yang dialami. Kemarin dia sempat diduga ada cancer dalam dia. Dalam 2 bulan kita lagi cek semua ya. Tapi dalam 2 bulan itu dokter bilang ini jelek sekali, kemungkinannya 60% sampai 80% cancer. Kemungkinannya 60% sampai 80%. Saya sempat tanya dia, semua teman-teman telepon, gimana? Kok dia tenang-tenang aja? Saya juga tanya, kamu gak apa-apa? Dia bilang gak apa-apa. Bener gak apa-apa? Bener. Kalau cancer bener, kalau kanker beneran gimana? Kalau sakit beneran gimana? Ya gak apa-apa. Terus kalau mati gimana? Terus dia bilang gini, kalau sampai saya cancer beneran, ya itu berarti musim kehidupan baru yang Tuhan izinkan untuk saya jalani bersama Tuhan. Dan ada pelajaran baru di sana. Kalau sampai mati gimana? Kalau sampai mati ya sudah, berarti saya akan ketemu Tuhan. Dia bersaksi waktu itu, dia sempat mikir, ini pembicaraan sebelum tahunya dia sembuh, dia gak ada apa-apa. Tapi waktu ngobrol itu dia bilang ini, dia cuma mikir dia ninggalin anaknya. Mungkin dia mikir, mungkin dia ninggalin suaminya, mungkin. Kadang-kadang suami gak kepikir saudara. Ya. Tapi dia ninggalin anaknya, dia ninggalin orang-orang yang dia sayang, dia ninggalin ini, dia ninggalin itu. Gimana ya? Ada rasa sedih berpisah, tapi di situ dia belajar tentang Tuhan. Dia merenungkan apa yang salib Yesus sudah buat. Kalau saya mati gimana? Tuhan kayak bilang gini sama dia, bahwa keluargamu tanggung jawab aku. Aku yang jaga keluargamu, bukan kamu selama ini juga. Aku yang pelihara semua ini. Jadi kalau sampai kamu meninggal, memang kamu berpisah. Tapi kamu akan bertemu dengan Tuhan. Kenapa? Yesus sudah menebus kamu di atas kayu salib. Dan gara-gara dia merenungkan karya Yesus di atas kayu salib, apa yang Yesus sudah buat lebih lagi, maka gini, dia gak takut mati. Dia bisa mengatasi kesedihan itu. Gak sampai stres, gak bisa tidur, gelisah, takut. Padahal istri saya itu sangat takut jarum suntik. Saya pernah ingat saudara, dia kalau sakit gigi lebih baik nunggu sampai busuk giginya baru ke dokter. Pernah sampai harus dioperasi giginya, itu dokternya nunggu dia buka mulut aja 1 jam saudara. Serius, saya sampai bosan tuh dokter, sabar sekali. Ayo bu, buka bu, buka. Buka bu, buka. Untung dokter spesialis yang operasi, jadi nggak ada ngantri pasien banyak-banyak saudara. Jadi buka bu, dibuka, alat mau masuk, nutup lagi. Saya sampai jengkel saya aja saudara. Nunggu. Tapi ini nanti kalau kamu kanker beneran, ini kan kamu bakal perlu mengerikan orang bayangannya tentang kanker kan. Di kemo, di gini, kamu gak takut kan? Takut. Tapi saya percaya apa yang Yesus sudah lakukan buat saya di atas kayu salib, Tuhan akan membantu saya, memampukan saya menghadapi itu. Saudara mungkin gak percaya, saya juga gak percaya. Maksudnya gini, kok bisa tenang gitu. Tapi saya lihat dia tenang, betul-betul teman-teman. Beneran gak sampai saya bilang kamu bener-bener. Iya. Sampai akhirnya saya pun ikut tenang gara-gara istri saya tenang. Apa sih yang terjadi? Apa sih? Merenungkannya apa? Gimana mengenal Tuhan? Gimana bertumbuh dalam kasih karunia? Renungkan sekali lagi apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib. Gini loh,
Pernah takut mati enggak? Saya juga pernah takut anak saya mati duluan. Pernah mikir itu enggak? Anak saya cuma satu, saudara, kalau Kristen anak 3. Hilang satu enggak apa-apa kali ya? Atau, oh masalah juga ternyata. Kalau anak saya cuma, waktu itu jemaat, saudara, ini berapa tahun yang lalu waktu anak kami masih kecil, ada jemaat yang kehilangan anaknya, umur 7 tahun, meninggal. Kami dampingi meninggal. Waktu anaknya meninggal kami juga mikir, tapi kami gak saling ngomong, suami istri ini gak saling ngomong, kenapa? Anak cuma satu, kalau ngomong nanti istri saya stres gimana? Saya kepikiran kalau, Tuhan kalau anak saya mati duluan gimana ya? Saya mikir, jangan deh Tuhan, jangan. Saya aja bapaknya yang mati duluan. Cuma kalau bapaknya mati duluan kasihan anaknya ya. Saya jadi bingung, apa mamanya aja mati duluan ya? Tapi kalau mama, jadi akhirnya bingung, akhirnya gini, Tuhan apa paling baik mati bareng-bareng aja. Dalam hati saya, berarti saya doa minta kecelakaan dong ya. Atau akhirnya bingung, saya bilang terserah Tuhan lah. Ternyata istri saya juga bergumul yang sama. Sampai akhirnya kalau lagi takut gitu gimana, lihat kayak bisa ular kan, kayak racun ular kan. Membuat hidup gak ada masalah, tahu-tahu seakan-akan banyak masalah. Takut ini, takut kalau kejadian ini, takut kalau... Hidup ini tanpa Tuhan, tanpa bertumbuh mengenal Tuhan, kayak keracunan ular, kayak racun ular, bahaya. Sampai saya merenungkan salib Kristus, Tuhan suruh apa? Kenapa sih kamu takut? Coba renungin, kalau anakmu mati, anakmu kemana? Ke surga, pendeta loh ke surga. Terus surga kayak apa? Saya baca lagi firman Tuhan, kenapa masuk surga? Karena apa yang Yesus sudah buat. Terus saya baca Alkitab lagi, apa sih surga itu? Tidak ada air mata, setuju? Penuh sukacita, semuanya indah, setuju? Amin? Amin? Nah terus Tuhan tanya, terus kalau kamu sayang anakmu enggak? Sayang. Kamu pengen anakmu di tempat yang bagus, yang indah enggak? Yang dia tidak akan berduka cita? Pengen. Nah terus kenapa kamu keberatan kalau aku bawa anakmu ke surga? Nah apa sih? Kenapa kamu enggak pengen anakmu di tempat yang indah? Kenapa? Oh, saya menemukan, aku egois Tuhan. Aku yang enggak pengen kehilangan anakku di sini. Setuju? Jadi kalau dia sudah sampai di tempat yang indah, aku minta balikin Tuhan. Biar dia susah sama aku aja. Yang penting aku enggak kesepian, aku enggak kehilangan. Berarti aku yang egois. Terus waktu saya merenungkan semuanya, apa yang Yesus sudah buat semua. Akhirnya saya punya damai dan saya bilang ini, saya enggak keracunan ular lagi. Saya mau bilang ini, Tuhan anakku milikmu. Apapun yang terjadi sama dia, aku percaya dia aman di dalammu. Kenapa? Yesus sudah mencintai dia, Yesus sudah menebus dia, dia aman di dalammu. Anakku milikmu, terserah engkau jadi kepadanya sesuai kehendakmu. Apapun yang kau mau lakukan, aku setuju. Amin. Dari mana? Terus tenang saudara, tenang habis itu. Dari mana? Merenungkan apa yang Yesus sudah buat, merenungkan firman Tuhan lebih lagi. Merenungkan dibandingin sama ketakutan kita. Saudara lagi takut apa sekarang? Lagi takut apa? Coba cek firman Tuhan bilang apa. Itu namanya bertumbuh mengenal Tuhan. Takut apa? Firman Tuhan bilang apa. Nangkep ya? Waktu saudara menemukan itu maka gini, ular-ular berbisa tadi hilang dalam hidup saudara dan saya. Yang ada damai Allah, yang ada kekuatan daripada Tuhan. Yang setuju kata amin. Nah seringkali kita tuh salah paham sama Tuhan. Setuju ya? Salah paham. Kita semua termasuk pendeta. Salah pahamnya apa? Kita pikir kita ini pemeran utama dalam hidup ini. Itu salah pahamnya kita sama Tuhan. Kita pikir kita ini jagoannya. Kalau di dalam film-film jagoannya tuh gak pernah mati saudara. Betul gak saudara? Ya kan? Kalaupun diserang, hidup lagi. Dia tembak gak kena-kena. Nah dalam kenyataan hidup kita pikir kita jagoannya. Waktu kita punya masalah, kita kecewa. Kan aku lakonnya Tuhan. Aku kan jagoannya. Kok aku hidupnya kayak begini? Padahal pemeran utama dalam hidup kita bukan kita, tapi Tuhan. Hidup ini bukan cerita tentang Bapak, bukan cerita tentang saya. Bukan cerita tentang Pastor Gayus. Hidup ini cerita tentang Tuhan. Amin. Salah paham yang berikutnya apa? Kita anggap hidup kita paling penting. Hidup kita paling penting. Salah paham yang ketiga, kita anggap Tuhan itu pembantu dalam hidup kita. Yang membuat tadi jagoan yang tidak pernah mati, hidup kita
berhasil seperti yang kita pengen. Halo? Kita pikir, sekali lagi, Tuhan adalah pembantu kita untuk membuat kita dapat semua yang kita mau. Nah, selama kita berpikirnya seperti itu dan tidak mau merenungkan apa yang firman Tuhan ajar, nggak mau merenungkan karya salib Kristus, maka begini, kita akan dipenuhi kekecewaan hidup ini. Karena yang benar adalah begini loh, bukan kita pemeran utama dalam hidup ini, tapi Tuhan. Bukan kita yang paling penting dalam hidup ini, tapi Tuhan. Bukan Tuhan pembantu kita untuk mencapai semua yang kita mau, tapi Tuhan yang punya rencana dan rencana yang akan jadi. Kita ikut Dia. Yang setuju kata amin. Yang setuju kata amin. Sama seperti Petrus kan. Rasul-rasul semua murid-murid Yesus kita pikir gini loh. Saya mau jadi pendeta. Pak sudah saya jadi pendeta kok saya enggak kaya-kaya toh Pak. Saya sudah jadi anak Tuhan kok enggak kaya-kaya. Pak ikut Tuhan tuh sebetulnya kan enggak ada janji kaya. Setuju? Diberkati iya, dijaga ya, tapi jadi konglomerat enggak semua. Nah dari mata saudara, dari muka saudara kelihatan nih, wah aku salah paham sama Tuhan. Loh kalau pelajari firman Tuhan kita akan lihat gini, Petrus murid Yesus, matinya gimana? Murid Yesus loh, Petrus disalib terbalik loh saudara. Karena waktu dia ditangkap mau disalib, mau dibunuh, dia bilang nih, aku gak pantas mati seperti Tuhanku mati. Tuhanku mati dia salib, aku mau kepalaku di bawah. Dia disalib terbalik. Itu. Paulus yang sudah baca Alkitabnya, sudah baca tulisannya di Alkitab. Kalau sudah baca, matinya dipenggal kepalanya. Yakobus, matinya gimana? Dilempar dari tempat yang tinggi dan di bawah dipukulin semua sampai kepalanya hancur semua. Markus salib X. Ada yang ditarik pakai kuda. Kok mereka tapi gini, tapi Alkitab kenapa banyak orang makin banyak ikut Tuhan setelah semua kejadian tentang murid Yesus kayak gitu. Kenapa? Karena walaupun mereka matinya seperti itu, tapi mereka lihat gini, ada damai sejahtera Allah yang gak bisa dicuri. Bayangin Petrus waktu mau disalib, dia gak jerit-jerit, aku gak mau. Dia bilang, aku kebalik aja ya. Pet, orang lain salib kepala ke atas saja, nangis, kamu kok malah minta salib kepala bawah. Gak apa-apa. Tuhan sudah terlalu banyak berbuat baik sama aku. Kenapa? Dia merenungkan apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib. Sehingga itu menjadi kekuatan buat Petrus dalam menghadapi hukuman matinya. Dia bilang, Tuhan sudah terlalu baik buat saya. Nggak apa-apa aku salib kepala bawah. Yakobus itu waktu tuanya disuruh menyangkal Yesus. Kamu sangkal Yesus nggak dihukum mati nggak? Sangkal Yesus. Bilang Yesus bukan Tuhanmu. Dia bilang ini. Di tradisi ya dia bilang ini. Menurut tradisi, menurut cerita turun-temurun, Tuhan sudah buat baik, begitu banyak hal baik buat saya. Masa sekarang aku mau menyangkal dia? Aku gak akan pernah menyangkal dia dan semua orang teriak, hujat, dia dilempar, kepalanya dipukulin. Kenapa? Karena Yakobus lihat ini, Tuhan sudah baik buat saya. Dia melihat apa yang Yesus sudah lakukan buat kita. Saudara di atas kayu salib gini, semua dosamu itu ditebus di sana. Siapa yang sadar banyak dosa boleh angkat tangan sama-sama saya. Setuju ya? Saya pendeta saudara, saya pernah maki-maki Tuhan loh. Lagi kecewa, ular datang, lihat itu. Tanpa mengenal Tuhan, ular pagut saya bisa loh. Saya pernah maki-maki Tuhan. Saudara perlu tahu saya makinya apa? Perlu? Mau tahu enggak? Supaya saudara kebayangin, saya pernah, engkau bego Tuhan, saya pernah. Antara dua saya bilang, kalau enggak kau bego, engkau enggak ada. Mungkin bapak-bapak bilang begini, kurang ajar. Saya saking kecewanya dengan hidup, saking kecewanya karena dikhianati orang, saking kecewanya karena dibohongin pendeta lain, bayangin. Pernah dibohongin pendeta? Saya pernah. Ya kan? Loh bapak pendeta, ya sesama pendeta harusnya tidak boleh saling mendahului kan. Tapi sesama pendeta kenyataannya saling membohongi saudara. Oh sakit hati, sampai saya bilang, ini Tuhan, engkau kayak enggak ada, engkau kayak diem aja. Aku punya masalah di gini, engkau diem aja. Ini antara dua. Kalau engkau enggak bego, engkau enggak ada. Terus saya bilang, kalau engkau ada, bikin aku masuk neraka. Sekarang Tuhan, sekarang. Enggak usah besok, sekarang. Itu 1,5 tahun loh saya doa kayak begitu terus. Lagi, Tuhan mana engkau ada enggak? Engkau ada enggak? Kalau ada, bikin aku masuk neraka. Sekarang.
Lihat, nggak ada kan? Engkau nggak ada. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Sampai suatu kali, gimana Tuhan bikin saya bertobat? Tuhan kaplok saya, puji Tuhan ya enggak tuh. Jangan coba ya kalau, kok saya dikaplok ya? Saya enggak tahu, enggak tanggung jawab. Saya kebetulan enggak dikaplok. Suatu kali saya lagi naik mobil, lagi hujat-hujatnya Tuhan, saya lihat satu lagu teman saya nyalain. Karena kan pendeta, jadi temennya ya banyak yang penyanyi lagu rohani tau saudara. Punya teman saya nyalain. Lagunya gini, kembalilah anakku sayang, ingin aku cepat kau pulang, judulnya Pulang kalau mau, One Way, Pulang. Di YouTube nanti boleh cari, jangan sekarang ya saudara ya, sekarang dengar dulu. Waktu saya dengar lagu, kembalilah anakku sayang, ingin aku cepat kau pulang, nangis saya. Sebelumnya mungkin malaikat-malaikat lihat saya maki-maki Tuhan, Tuhan tak pites ya, tak pites ya. Tuhan bilang jangan, Tuhan kenapa nggak mau dipites yang model gini, kurang ajar. Tuhan bilang itu anakku yang lagi bete. Waktu saya cuma nyalain gitu, anak yang lagi bete ini saya nangis pinggir jalan. Karena kalau tengah jalan kan nanti ketabrak ya saudara ya. Jadi saya nangisnya di pinggir jalan. Saya nangis dan saya bilang aku pulang Tuhan, aku pulang. Di situ sekali lagi saudara tahu apa yang saya menyadari gini. Betapa salib Yesus sudah menanggung semua caci maki itu juga. Saya diampuni kenapa? Semua kata-kata kotor saya terhadap Tuhan itu pun ditanggung di atas kayu salib. Sebesar itu kasihnya terhadap kita. Sebesar itu kasihnya terhadap saudara, terhadap saya. Dan waktu saya sadar saya diampuni, lihat ini. Saya lihat lagi pendeta yang nipu saya, kira-kira begitu ya. Saya bilang Tuhan kenapa enggak masuk neraka aja orang kayak gini. Saya masih doa begitu. Kenapa pendeta model gini gak masuk neraka aja? Terus Tuhan bilang gini, kamu ingat kamu bilang aku bego, kamu maki-maki aku, ingat? Dia gak pernah maki-maki aku. Jadi kalau dia masuk neraka, kamu juga. Boleh gak sama seperti aku ampuni kamu, aku ampuni dia juga. Oke Tuhan. Lihat, waktu kita merenungkan bahwa semua dosaku ternyata banyak sekali. Dulu saya maki-maki, kenapa? Saya pikir saya tidak ada dosa. Saya pikir saya ini pendeta luar biasa baiknya. Begitu sadar saya pun pendeta yang penuh dosa. Dan saya lihat gini, wow. Ular itu, dosa itu sudah ditanggung di atas kayu salib ya. Saya bisa bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Dan obatnya apa? Racun tadi yang ada di hati saya hilang. Saya bisa mengampuni pendeta yang tadi. Saya bisa mengampuni pendeta yang ini. Saya ketemu dia, saya salam. Dalam hati saya, sekarang saya lihat dia sebagai orang baik loh saudara. Kenapa? Lah saya lebih jahat. Ya kan? Berarti dia baik. Aduh Pak Pendeta saya sempat dalam hati saya sempat tuduh-tuduh Pak Pendeta jahat sekali. Padahal saya lebih jahat dari Pak Pendeta loh. Dan saya bisa memaafkan, saya diluputkan. Dari situ saya tahu gini, bukan saya jagoannya dalam hidup ini, jagoannya siapa Tuhan. Saudara dengar? Dari tadi cerita saya, apakah saya jagoannya? Bukan, saya orang yang bersalahnya, saya orang jahatnya, Tuhan yang baik. Jadi kesaksian kita itu bukan tentang kita, tapi tentang kebaikan Tuhan. Cerita hidup bapak, cerita hidup ibu, bukan tentang bapak atau ibu nanti. Kalau saudara cerita sama anak cucumu, harusnya yang diceritakan tentang Tuhan yang baik. Karena itulah sebetulnya pemeran utama, dialah pemeran utama dalam hidup kita. Cuk, siapa yang udah punya cucu? Kalau saya, Cuk, cerita, dulu ya nenek tuh gini, Tuhan buat gini. Dulu saya punya salah ini, Tuhan ampuni. Jadi cucunya tahu pemeran utama dalam hidup kita siapa? Tuhan. Anak kita tahu pemeran utama Tuhan, bukan ini. Dulu ya papi ini ya gini, wah berjuang berhasil. Papi berdoa, Tuhan buka jalan, berhasil. Tuhan pembantu kita untuk berhasil. Salah ceritanya. Papi ini sebetulnya enggak bisa. Tuhan buka jalan. Tuhan yang ini. Dan papi bisa ini. Tapi semua itu rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Coba kita lihat bersama Tuhan sekarang slide berikutnya. Perjalanan bersama Tuhan kalau kita lihat ke belakang terus, maka tadi kita akan lihat semua anak Tuhan, termasuk semua anak Tuhan akan punya kegagalan. Setuju nggak? Pak Gayus kalau lihat ke belakang ada kegagalan nggak? Ada.
Ada keberhasilan nggak? Ada. Jadi semua ada kegagalan, ada kesalahan, ada trauma. Tapi bersama Tuhan, coba kita lihat slide berikutnya. Waktu kita belajar mengenal Tuhan, mata tertuju pada Tuhan, pada tiang tadi, pada salib Kristus, maka kita bisa bersyukur dan kita bisa move on. Tiap kali lihat ke belakang, kita lihat kegagalan kita. Kita nggak menyesali lagi, tapi justru gini, kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Waktu aku gagal, Engkau tetap menguatkan aku. Waktu aku gagal, Engkau tetap mengampuni aku. Waktu aku gagal, Engkau tetap menerima aku. Dan kita bisa maju lagi. Itu kalau mengenal Tuhan dan kasih karunia-Nya. Amin. Slide berikutnya. Anak Tuhan kalau lihat ke dalam terus tetap akan lihat kekurangannya. Saya tanya Pastor Gayus, ada kekurangan enggak? Tiap kali lihat ke dalam menemukan kekurangan enggak? Menemukan kekurangan. Ada juga kelebihan. Tapi bersama Tuhan, coba kita lihat slide berikutnya. Bersama Tuhan, kita tiap kali melihat kekurangan kita enggak perlu minder. Kenapa? Saya memang enggak sehebat dia, tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan sayang sama saya, enggak jadi minder. Amin. Enggak bisa sombong juga, walaupun saya punya kelebihan. Saya tahu gini, saya bisa melakukan ini bukan karena hebatnya saya, tapi Tuhan. Ya kan? Setuju? Coba saudara, orang sehebat-hebatnya dikasih COVID aja kayak kemarin. Gelepar kita semua kan. Gak berani keluar semua. Padahal COVID katanya kumannya kecil sekali kan gitu. Sampai gak kelihatan. Tapi gak ada yang berani keluar. Kenapa? Kita tuh bukan orang hebat. Nah waktu kita mengenal Tuhan. Melihat kelebihan pun kita gak bisa sombong. Yang bisa kita bersyukur sama Tuhan. Tanpa Tuhan kalau kita lihat keluar terus. Kita lihat ke orang lain. Lihat ke sesama. Harapan bisa muncul, tapi juga iri hati bisa muncul, rasa frustasi bisa muncul. Tapi kalau kita bersama Tuhan, mata tertuju pada Tuhan, maka slide berikutnya kita akan begini. Kita akan bisa lihat orang lain, kita bisa mengampuni. Walaupun orang itu nggak baik sama kita, kita bisa belajar mengampuni. Kenapa? Kayak tadi saya cerita, saya pun sudah diampuni. Setuju? Saya pun sudah diampuni. Dan kita tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya harapan. Harapannya bukan di dunia loh saudara. Harapannya bukan di dunia, harapannya di surga nanti yang terutama. Setuju? Setuju? Boleh kasih salam kiri kanan bilang ini, saya pasti mati suatu hari nanti. No. Loh, kalau enggak mau ngomong, terus saudara berharap, oh enggak Pak, saya enggak mau ngomong kenapa? Saya berharap hidup selama-lamanya. Saudara sedang membohongi diri. Ya kan? Kapan kita enggak tahu. Saya harap umurmu panjang dan sehat, amin. Tapi toh pasti mati, setuju? Nah lihat ini loh, nah makanya gini, kalau udah tahu pasti mati, jangan taruh harapannya di sini. Kenali, pelajari firman Tuhan, lihat salib Kristus, di mana harapanmu yang sejati. Harapan saya bersama Tuhan, harapan kita bersama Tuhan dan selama-lamanya. Ada dalam kekekalan. Nanti bersama Tuhan, gak ada lagi duka cita, gak ada lagi kelemahan selama-lamanya. Dan itu harapan yang tidak bisa direbut oleh siapapun juga. Dari situ lihat ini, waktu kita lihat keluar, kita gak putus asa karena kita punya harapan di dalam Tuhan. Coba kita lihat slide berikutnya. Satu lagi. Slide berikutnya lagi. Tadi ayat belum selesai, saya kasih ayat penutupnya begini. Maka Musa, setelah disuruh tadi, maka Musa membuat ular dari tembaga. Dan menaruhnya di atas tiang, dia taat, dia buat itu. Maka setiap orang yang dipagut ular bisa sembuh kalau memandang pada ular tembaga itu. Setiap kita yang punya masalah, hatimu bisa sembuh kalau engkau melihat apa yang Yesus sudah buat. Merenungkan karya Yesus di atas kayu salib. Amin. Tapi lihat, next slide, 700 tahun kemudian. Jadi dari cerita tadi, kalau dihitung sekitar 500 sampai 700 tahun kemudian, apa yang terjadi? Ayat berikutnya. 2 Raja-Raja 18 ayat 4. 700 kemudian ada seorang raja yang memulihkan banyak hal. Dia juga menghancurkan ular perunggu buatan Musa yang disebut Nehustan. Ternyata ular tadi nanti namanya Nehustan. Sebab sampai pada waktu itu, sampai 700 tahun kemudian orang Israel masih membakar dupa, masih ngasih sesembahan untuk menghormati ular perunggu itu. Saudara lihat ini manusia. Dikasih pertolongan sama Tuhan, justru jadi penyembahan berhala, saudara. Nangkep ya? Saudara ngerti maksud saya? Jadi patung yang tadi untuk
tujuannya merenungkan Tuhan, patung tadi justru jadi berhalanya orang Israel yang sampai 700 kemudian harus dihancurkan karena itu terus disembah oleh orang Israel. Slide berikutnya. Nehustan tuh, saya enggak usah kasih nama asli apa artinya lah ya. Nehustan tuh artinya barang perunggu kira-kira begitu. Tapi Nehustan melambangkan apa? Kadang-kadang Tuhan udah berkati hidup kita. Dulu doa minta anak, Tuhan kasih anak. Anak itu membuat kita berkat, itu yang membuat kita melupakan si pemberi berkat. Jangan sampai gitu dalam hidup ini saudara. Amin. Iya kan? Dulu minta anak, misalnya gitu ya, saya kok pasti kasih anak. Pak, saya enggak bisa ibadah lagi. Kenapa? Tuhan memberkati saya sampai tidak bisa ibadah lagi. Karena agak lucu saudara. Ya kan? Pak, dulu saya minta motor, Tuhan kasih motor. Saya enggak bisa ibadah lagi Pak. Sekarang saya tiap minggu harus nyuci motor saya. Ya kan? Berkat yang membuat kita melupakan sang pemberi berkat. Hati-hati. Nehustan juga bicara metode yang membuat kita gagal melihat Tuhan. Metode itu apa sih? Kita pikir, waduh Pak, saya kemarin kena masalah, kenapa saya enggak baca Alkitab Pak? Loh, saudara-saudara diluputkan Tuhan bukan karena apa yang kau lakukan loh saudara. Tuhan itu gini, engkau baca tidak baca Tuhan itu tetap Tuhan yang mengasihi kita. Oh ya kita baca, Pak Andi bilang enggak usah baca. Oh kita perlu baca firman Tuhan setiap hari. Tapi bukan metode itu yang jadi jimat. Aduh, kalau udah baca Alkitab keluar rumah tuh pede rasanya. Bukan saudara, itu perdukunan namanya. Nangkep ya? Bukan baca Alkitabnya yang membuat saudara pede keluar rumah. Tapi Tuhan yang menyertai kita. Nah karena dia sudah menyertai kita, yuk kenal dia dengan baca Alkitab. Jangan kewalik-walik saudara. Jangan kebalik-balik. Wah Pak, setiap kali saya doa puasa, semua yang saya minta dikasih. Jangan, itu Nehustan. Bukan metodenya yang membuat kita diberkati, tapi Tuhan yang membuka jalan buat kita. Amin. Nehustan juga bicara apa? Pengganti Tuhan dalam hidup kita. Jangan saudara. Jangan ada pengganti Tuhan dalam hidupmu. Jangan puasanya. Ada orang bilang nih, Pak tiap kali saya ke Israel proyeknya dapat. Enggak ada. Bukan soal ke Israelnya, bukan soal naik ke hajinya, begitu saudara, amin. Ya kan? Tapi gini, kenal Tuhanmu. Kenal Tuhanmu. Caranya gimana? Saya percaya di sini saudara akan diajak belajar mengenal Tuhan. Ayo merenungkan firman, bukan sebagai jimat. Merenungkan firman bukan sebagai apa ya, penolak bala. Merenungkan firman sebagai gini, kita pengen mengenal dia lebih lagi. Ayo renungin apa yang Yesus sudah buat di atas kayu salib. Pak, saya sudah tahu dari sekolah minggu. Belum, percayalah. Ada banyak hal yang kita belum tahu tentang apa sih yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib buat kita. Semakin engkau tahu, nanti lihat hidupmu akan semakin mengalami Tuhan. Kenali betapa di atas kayu salib itu semua dosamu sudah dipikulnya. Sehingga kau tidak perlu munafik. Kenapa saya tidak takut saya pernah bego-begoin Tuhan dan semuanya? Karena saya tahu semua dosa itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Mungkin ada jemaat yang bilang, wah kalau pendeta model gini aku tidak mau ikut dia. Kenapa? Aku nggak mau dengar dia. Pendeta kok bego-begoin. Terserah Tuhan, terserah saudara. Tapi Tuhan tetap sayang saya. Itu paling penting buat saya. Tahu dari mana? Merenungkan apa yang Yesus sudah buat saya. Saya berdoa supaya pembebasan yang Tuhan kerjakan ini juga saudara boleh alami. Amin. Jangan cuma ke gereja doang. Tapi yuk belajar mengenal Tuhan. Belajar mengenal firman-Nya. Pak Gayus, bawa kami dong. Ajar kami mengenal apa yang Yesus sudah buat kami. Apa yang beliau ajak. Ayo ikutin saudara. Dimakan tuh firman. Direnungkan. Supaya saudara bertumbuh kuat. Nanti lihat. Tidak ada ular berbisa yang bisa membunuh saudara. Amin. Tuhan memberkati ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Aku berdoa, aku menyampaikan dengan bahasa yang terbatas. Tapi biarlah aku minta, biar kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan semuanya dalam setiap kami. Bicaralah pada setiap kami satu persatu Tuhan, berkati kami. Kami semua perlu Tuhan lebih lagi. Kami perlu mengenal-Mu lebih lagi. Karena kami manusia yang bodoh, kami manusia yang mudah sekali berbuat salah. Bahkan di dalam berkat Tuhan pun, dalam menerima berkat Tuhan pun, sering kali kami jatuh dalam dosa. Tuhan, ajar kami mengenal kasih karunia-Mu. Ajar kami memandang Tuhan. Ajar kami mengenal Tuhan. Kami mau haus mengenal Tuhan.
supaya kami semakin bisa mengerti betapa besar cinta Tuhan pada kami. Terima kasih, berkati Pastor Gayus dalam pelayanannya bagi jemaatmu di tempat ini. Biar Tuhan mengurapi bersama semua tim, semua leader yang ada. Biar gereja ini boleh bertumbuh, jemaat Tuhan boleh bertumbuh lebih lagi. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin.